Oke, kita akan langsung menyapa, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini ada Bu Natasha Febrina, brand representatif Bumame Farmasi. Selamat pagi Bu Natasha. Halo, selamat pagi Mas, Mbak. Selamat pagi Bapak Alex, Ibu Suryani. Selamat pagi Bu Ya. Natasha. Selamat pagi. Jadi Bumame Farmasi ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa PCR yang kemudian ini juga terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan, betul ya Bu Natasha ya? Betul, betul, betul. Oke. Nah, langsung saja Bu Natasha, tadi kita sempat diskusi juga dengan Dr. Alex dan juga Bu Suryani. Tadi ada hal yang disampaikan oleh Bu Suryani bahwa kalau misalnya memang PCR ini dijadikan syarat wajib untuk berbagai moda transportasi, kalau bisa memang diturunkan harganya. Ini tadi kisaran 200 ribuan. Nah, seperti apa tanggapan dari Bu Natasha? Oke, kalau berbicara perihal harga, pastinya ada banyak pertimbangannya ya Mbak dan Mas. Tapi kalau misalnya untuk diturunkan menjadi seperti itu, sepertinya dari kami ada butuh subsidi juga nih gitu. Jadi kalau misalnya untuk sekitar 300, mungkin itu bisa untuk bahan baku. Tapi yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat juga adalah selain dari bahan baku kan kita juga banyak hal-hal lainnya yang terkait operasional ataupun pada saat pengadaan APD untuk nakes kita. Karena kan mereka tetap menjadi garda terdepan ya, yang setiap harinya mendapatkan pasien yang berbeda-beda. Tentunya untuk hal tersebut standarnya tidak bisa kami kurangkan gitu. Oke, nah Bu Natasha yang saya tanyakan begini, sekarang ini kan kalau harga, kita bicara soal harga PCR ya, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah, ini kan sempat berubah-berubah ya, ada yang waktu pas awal itu 900 ribu, kemudian saat ini yang berlaku adalah 495 ribu, ini untuk wilayah Jawa Bali, di luar Jawa Bali ada 595 lah kalau saya tidak salah ya. Nah, sebetulnya dengan harga yang diterapkan saat ini, margin bisnis yang diterima oleh pengusaha ini berapa sih, Bu Natasha? Oke. Tentunya kalau margin itu tidak bisa disampaikan di sini ya Mbak. Tapi yang bisa dibilang di sini adalah kami Bumame Farmasi selalu mengikuti keputusan pemerintah. Jadi apapun yang sekarang kami jalankan, kami merupakan penyedia layanan swab test dan PCR untuk masyarakat. Komitmen kami adalah untuk selalu memberikan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik untuk memudahkan masyarakat tentunya dengan kualitas yang tinggi dan standar pelayanan yang tinggi. Oke, meskipun tidak dijelaskan secara spesifik berapanya margin bisnis, tapi presentasenya bisa tidak? Oh, untuk itu sepertinya tidak bisa dijelaskan di sini ya Mbak. Karena lagi-lagi yang kami depankan saat ini adalah karena PCR itu kan suatu golden standard. Suatu hal yang membutuhkan keakuratan yang tinggi. Pelayanan juga yang baik, kualitas juga yang terbaik. Baik. Bu Natasha, soal tes kitnya PCR gitu, kalau misalnya impor dari Bumame, katakanlah dari satu perusahaan, itu mekanismenya seperti apa sih pengajuannya, kemudian mendapatkan kuotanya itu berapa, itu tuh siapa yang mengatur sebenarnya, diaturnya seperti apa? Oke, kalau untuk permasalahan impor, kami di Bumame Farmasi menggunakan barang-barang yang memang ada memiliki pasti surat izin edar atau enggak surat rekomendasi dari BNPB. Tapi kalau misalnya ditanya berapa besaran kuota, pastinya tergantung dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu ya Mas. Oke. Nah artinya gini, dalam hal ini satu perusahaan farmasi diterapkan nggak Anda hanya bisa mengimpor sekian, Anda hanya bisa mengimpor sekian, atau sebenarnya fleksibel saja sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu? Oke, untuk hal itu tentunya kami berpegang teguh lagi kembali kepada komitmen kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat akan swab test. Jadi untuk besaran kuota, kembali lagi tergantung dari kebutuhan masyarakat pada saat itu. Oke, berarti kan sudah ada proyeksi gitu ya, kalau perusahaan membuat proyeksi gitu kan, proyeksi pembelian, kemudian juga untuk penjualan. Artinya sekali lagi, kembali pada kebijakan perusahaan masing-masing. Tidak ada kuota yang ditetapkan oleh regulator di sini, Bu Natasha. Ya, kami selalu mengedepankan untuk berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Oke, nah sekali lagi, kalau misalnya mungkin dari Bu Natasha, perwakilan dari Bumame, bisa memberikan gambaran kepada kami nih ya. Di awal 2020 kan kita tahu harga PCR kan udah 1 juta lebih begitu ya.
kemudian semakin kesini kan semakin murah begitu ya. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi Bu Natasha dalam industri ini dalam kaitannya apa bisnis yang dilakukan oleh Bu Mame? Oke, kalau misalnya berbicara mengenai hal tersebut, mungkin ini bisa disampaikan konsepnya mirip ya Mas, dengan dulu mungkin masker. Kita pernah mengalami saat-saat di mana masker itu harganya ratusan ribu, sampai puluhan ribu, sampai sekarang mungkin ada yang di bawah itu. Jadi kalau misalnya ditanya mengenai hal tersebut, tentunya itu bergantung dengan ketersediaan bahan baku juga. Dan proses mendapatkan bahan bakunya itu. Di mana saat ini mungkin sudah banyak yang menyediakan. Makanya kita bisa selalu mengikuti keputusan pemerintah. Oke, baik, keputusan pemerintah ya, saya berangkat dari situ. Ya. Kemarin Pak Presiden sudah menyebutkan meminta angka tes PCR ini 300.000. Untuk Bu Mame, masuk akal nggak harga ini? Oke, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, untuk 300.000 mungkin kalau dari bahan baku masih memungkinkan. Tapi ada hal lain yang saat ini tuh masyarakat mungkin masih belum paham. Di luar bahan baku itu sendiri, kami juga mau menjaga kualitas. Karena kembali lagi yang sekarang kita perbincangkan ini kan adalah PCR, suatu golden standard, di mana kualitas itu tidak bisa diturunkan. Jadi mungkin kalau misalnya mau untuk harga segitu, tentunya kami juga membutuhkan subsidi juga gitu. Subsidi kepada masyarakat supaya mereka bisa mendapatkan akses atas layanan ini. Oke, baik. Saya geser ke Bu Suryani. Bu Suryani tadi bilang mengimbau pengusaha tidak mengambil untung terlalu banyak ya di masa-masa seperti ini. Itu kan respon yang disampaikan oleh Bu Suryani gitu. Tapi dengan ada kewajiban, kalau saya melihat dari kacamata pengusaha saja, dari perusahaan itu, dengan adanya kewajiban tes PCR misalnya, dengan moda transportasi udara, ini bukannya justru menguntungkan pengusaha di sini Bu, satu itu gitu. Nah, kemudian mungkin responnya juga berbeda-beda ya Bu ya, gitu. Tidak semua juga berpikiran sama, tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar itu. Mungkin ada saja pihak yang justru ini adalah ladang saat ini gitu. Nah, itu ada nggak praktek-praktek itu Bu? Artinya begini, jangan lupa nature-nya pengusaha itu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, gitu kan. Tentunya ada etik, ada dengan cara yang benar dan halal. Itu sudah di mana-mana nature-nya pengusaha. Adalah wajar kalau pengusaha ingin mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena memang pengusaha itu diciptakan untuk seperti itu nature-nya. Namun sekali lagi kita mengimbau bahwa ini situasinya situasi yang luar biasa, pandemi. Kenapa kami dari Kadin juga mengimbau pengusaha tidak mengambil keuntungan yang sebesarnya, karena juga ada hidup pengusaha yang lain. Kadin ini kan payungnya dunia usaha. Jadi kita ingin mengambil keuntungan yang wajar. Kenapa? Karena kalau keuntungan yang wajar diambil, ini akan menimbulkan keuntungan bagi pengusaha-pengusaha lainnya. Jadi tergantung pengusaha yang mana kan gitu. Nah, kalau pengusaha misalnya PCR harganya reasonable, masuk di akal, yang jelas bahwa harga PCR, kalau India bisa PCR-nya 150-150 ribu gitu loh. 50 ribu. Kita kalau PCR-nya 200 ribu, sementara pemerintah kasih subsidi misalnya 100 ribu atau 50 ribu, tetap masyarakat bayar 200 ribu, itu semua akan diuntungkan. Orang akan bisa naik pesawat, naik bus, naik kereta dengan menggunakan PCR. Karena harga PCR masih di bawah harga tiket untuk jarak jauh gitu. Tapi kalau harga PCR hampir sama dengan harga tiket, orang tidak akan terbang. Tapi jangan lupa, ada pengusaha juga swab antigen. Nah, bagaimana nasib pengusaha swab antigen? Apakah akan gulung tikar kalau semuanya harus PCR? Nah, oleh sebab itu pemerintah juga harus bijak. Kapan diterapkan PCR, kapan diterapkan boleh swab antigen. Misalnya, kalau alasan menjelang akhir tahun baru, di mana mobilitas orang tinggi, oke, diterapkan PCR. Tapi nanti setelah landai, begitu orang berpergian kurang, boleh swab antigen. Jadi memang kebijakan itu tidak boleh konstan, harus dilihat perkembangannya gitu loh. Supaya jangan lupa pemerintah kan memayungi semua pengusaha, semua dunia usaha, ingin menghidupkan semuanya, bukan hanya satu pihak saja gitu. Jadi keadilannya di situlah. Iya, oke, Bu Suryani, singkat saja mungkin kalau Bu Suryani bisa menjawab,
kalau tadi Bu Suryani mengatakan kan ini menyoroti mengenai harga PCR karena ini efeknya cukup domino juga ya kalau tadi Bu Suryani mengatakan Betul. kalau terlalu mahal ya artinya nanti akan mengurangi daya beli masyarakat, otomatis akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi kalau dari Kadin sendiri menyoroti mengenai harga yang berlaku di pasaran saat ini, margin bisnisnya berapa sih Bu? Berapa persen sih? Saya kira kalau sekarang masih bisa, kalau saya ngomong ya sama teman-teman, itu masih bisa marginnya di 50-60% lah kalau dengan harga 495.000. 50-60% dari harga 495 itu ya Bu ya? Iya, saya kira masih bisa di situ. Apalagi kalau mereka jual di 750.000. Kalau jual di 750.000 dengan 6 jam atau 16 jam itu bisa 100% tuh. Jadi Gitu. gini Bu, mungkin masyarakat pengen tahu juga HPP-nya berapa sih Bu? Biasanya harga pokoknya tuh sebenarnya Bu gitu. Saya nggak tahu persis, tapi perkiraan saya sih, saya ngobrol sama beberapa, itu 250 ribuan itu HPP-nya udah cukup itu. Jadi kalau 300 ribu ya? ya kalau sekarang ya Pak pemerintah, kalau memang mau diberlakukan PCR, pemerintah kan bisa juga gitu panggil semua pengusaha penyelenggara PCR ya, lab, kemudian diajak ngomong baik-baik, kemudian dilihat nanti pemerintah bisa subsidi berapa, kemudian karena pembeliannya banyak, biasa kan gitu, supply and demand. Kalau pembeliannya banyak, tadi kan Bu Natasha juga bilang harga bisa ditekan juga gitu. Oke, menarik juga ya Mbak ya, margin bisnis 50-60% dari harga yang saat ini berlaku. Saya kira ada 50%-an ya, Iya. paling tidak dari Oke. yang sekarang nih harga 500, apalagi 750 bisa 60-70%. Nah, Oke, saya mau ke Dr. Alex dulu Bu Suryani ya, sebentar. Ya, Maaf saya silakan. potong. Saya mau ke Dr. Alex. Dr. Alex, gimana ini? Kalau tadi Bu Suryani mengatakan margin bisnis 50-60% dari harga yang saat ini berlaku. Kemudian tadi Mbak Natasha juga bilang kalau misalnya memang akan diturunkan yang harus ada juga subsidi dari pemerintah. Ya, dalam situasi pandemi ini kita menjadi punya kontribusi bersama agar pelandaian ini bisa tetap terjaga. Dan dalam penanggulangan ini tentu pihak swasta, pihak pemerintah, pihak sektor publik lainnya tentu bersama-sama untuk menanggulanginya. Dan dalam hal ini kolaborasi antara pemerintah, swasta, pengusaha ini kita lihat selama berjalannya pandemi ini cukup baik. Dan pemerintah juga melalui surat edaran dari Dirjen Yankes itu sudah mengatur tentang bagaimana harga PCR yang tertinggi dan terendah. Termasuk di Pulau Jawa, Bali dan di luar Pulau Jawa dan Bali. Ini juga harus dipikirkan. Dan apa yang menjadi pertimbangannya adalah bahwa ada komponen jasa pelayanan, ada komponen bahan habis pakai dan regen. Dan kemudian juga ada komponen lainnya, misalnya administrasi dan kemudian servis dan apakah itu mandiri, apakah home care atau dilaksanakan di laboratorium. Oleh karena itu memang apa yang disampaikan oleh masyarakat tentu pemerintah terus akan menampungnya dan mengkajinya. Dan intinya dan semangatnya adalah bagaimana pandemi ini bisa kita jaga, jangan menjadi ancaman bagi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dan PCR tentu sebagai salah satu alat diagnostik yang paling tinggi akurasinya, baik sensitivitasnya, baik spesifitasnya, khususnya terhadap varian-varian baru. Di mana varian-varian baru ini city value-nya sering kita temukan adalah kecil angkanya, dan kemudian pada rapid test antigen ini sering tidak terdeteksi. Makanya ini menjadi tantangan bagi kita, menjadi challenge agar PCR ini bisa menjadi alat kendali kita untuk membatasi infeksi. Memang kalau misalnya dilaksanakan di transportasi udara, kenapa tidak di transportasi darat ataupun juga di kereta ataupun di laut? Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan bagi pemerintah di dalam pengkajian dan evaluasi selanjutnya, termasuk mengenai harga. Ini juga akan tetap direspon oleh pemerintah. Oke, baik. Dr. Alex terima kasih, Bu Suryani terima kasih, Ibu Natasha juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Salam sehat selalu.